Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 2 EPGSD yang beranggotakan saya sendiri, Mila Andriani Nur Cahya. Saya Lin Herlina. Saya Megatriasya Resmana. Saya Siti Adawiyah. Saya Ula Waliyah Kulthum. Nah, di sini kami akan membahas mengenai keadaan pendidikan Indonesia saat ini serta pemahaman mengenai mata kuliah pedagogik yang telah dipelajari. Pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal, yang kemudian dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Saat ini pendidikan di Indonesia menghadapi masalah yang serius, yaitu diberhentikannya seluruh kegiatan pendidikan secara langsung atau tatap muka akibat pandemi COVID-19. Setidaknya ada 44,6 juta peserta didik di Indonesia menjadi terganggu aktivitas belajarnya karena sekolah ditutup oleh pemerintah. Kini kegiatan pendidikan di Indonesia dilaksanakan secara daring dalam jarak jauh untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Menurut saya, keadaan pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal tersebut terlihat bahwa Indonesia kurang memperhatikan adanya pendidikan. Pemerintah selalu sibuk dengan urusan yang lainnya sehingga acuh tak acuh dalam menghadapi permasalahan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, banyak masalah yang muncul akibat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tersebut, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Saat ini yang kita rasakan adalah adanya ketertinggalan di dalam bentuk pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itu diperoleh setelah kita membandingkan pendidikan di negara kita dengan di negara yang lainnya. Pendidikan memang telah menjadi penyokong dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia yang tidak kalah berkompetisi atau bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara yang lain. Tantangan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini adalah Indonesia akan dihadapkan dengan bonus demografi, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia akan berada dalam masa produktifnya. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus dipersiapkan ke arah yang lebih baik lagi, agar saat terjadi bonus demografi dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan berdampak baik bagi bangsa Indonesia. Selain itu, disrupsi teknologi juga menjadi salah satu tantangan pendidikan di Indonesia, karena kemajuan sains dan teknologi dapat mengubah keseluruhan kehidupan masyarakat di Indonesia. Angka putus sekolah pun masih menjadi tantangan hingga saat ini. Dikutip dari laman Kemendikbud, masih terdapat 1,2 juta anak Indonesia yang terputus sekolah. Dan pada tahun ajaran 2019-2020 terdapat 157.000 anak Indonesia yang terputus sekolah akibat adanya pandemi. Pandemi ini juga menjadi tantangan dalam bidang pendidikan untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam menggunakan teknologi agar proses pembelajaran dapat berlangsung dan tersampaikan dengan baik. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu solusi agar tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan itu dapat teratasi. Yang pertama, kita harus meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri terhadap orang tua agar anak itu bisa melanjutkan pendidikannya sesuai minat dan bakat. Yang kedua, mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan itu juga perlu dilakukan, karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini tuh sangat berkaitan dengan sistem ekonomi. Misalnya itu menyangkut perihal pembayaran, seperti misalnya rendahnya sarana fisik, lalu kesejahteraan guru, dan juga mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi keadaan pendidikan di Indonesia saat ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau non-formal, tujuannya untuk meningkatkan keterampilan serta memperkaya kemampuan seseorang
karena saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan juga memberikan sebuah stimulus kepada siswa bahwa melanjutkan pendidikan adalah sebuah hal yang sangat penting. Selain itu, memberikan juga arahan mengenai masa depan yang akan datang, sehingga dengan melanjutkan pendidikan, maka siswa akan dapat mempersiapkan masa depan yang akan datang dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia, karena kualitas pendidik sangat berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa. Selain itu, pendidik juga harus memberikan contoh sikap yang baik terhadap siswanya, seperti tidak terlambat masuk ke kelas, kemudian meningkatkan kemampuan dalam memahami sebuah materi yang akan diajarkan, dan yang paling utama adalah pendidik harus memiliki karakter yang baik agar dapat dijadikan contoh oleh siswanya. Etnopedagogik merupakan aktualisasi pembelajaran yang berorientasi pada kearifan lokal. Pembelajaran ini memanfaatkan proses pengembangan potensi pada diri peserta didik melalui pemahaman dan juga pengamalan kearifan lokal dari berbagai aspek seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, bahasa, hingga perkembangan teknologi. Etnopedagogik ini memiliki tujuan agar kearifan lokal tidak tergerus oleh zaman dengan memberikan pengamalan, pengetahuan, kemampuan, dan juga keterampilan mengenai kearifan lokal, memberikan nilai dan norma tersendiri kepada peserta didik. Etnopedagogik juga memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, sebagai calon pendidik harus dapat menanamkan nilai-nilai kearifan lokal terlebih dahulu pada dirinya sendiri agar calon pendidik dapat lebih mudah menyampaikan pemahaman dan nilai-nilai yang dapat diimplementasikan bersama dengan peserta didiknya kelak. Adanya etnopedagogik juga akan membuat peserta didik memiliki jati diri bangsa dimanapun ia berada kelak. Dengan menerapkan etnopedagogik dalam sistem pendidikan, maka akan berdampak pula dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat akan menerapkan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia seperti sopan santun, gotong royong, demokrasi, dan nilai-nilai perbuatan yang sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai ini harus tetap digalakkan agar tidak tergerus dan hilang dengan seiringnya waktu. Pedagogik multiliterasi merupakan sebuah implikasi dari perkembangan pendidikan dalam abad ke-21 dengan berlandaskan kepada adanya kesadaran terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebudayaan. Nah, tujuannya yaitu untuk menciptakan insan Indonesia yang berkarakter baik serta dapat menciptakan sebuah kehidupan yang multidimensional, multi-aspek, serta multi-perspektif. Nah, pedagogik multiliterasi ini akan memberikan sebuah pengaruh terhadap dunia pendidikan karena berlandaskan juga terhadap Pancasila, sehingga akan membentuk insan Indonesia yang futuristik. Nah, dalam pedagogik multiliterasi terdapat sebuah tujuan yaitu agar menciptakan insan Indonesia memiliki multi kompetensi yang diantaranya adalah sesuai dengan perkembangan abad ke-21, yaitu kompetensi dalam pemahaman dan juga memiliki pengetahuan yang tinggi. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, kemampuan dalam berpikir kreatif. Dan juga yang keempat adalah kemampuan dalam berkolaborasi dan juga berkomunikasi. Nah, implikasi pedagogik multiliterasi dalam aspek keluarga yaitu dapat membiasakan anak tidak hanya belajar dari satu sumber saja, tetapi dapat melatih anak dengan belajar dari berbagai literasi lainnya. Nah, seperti dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Dalam aspek keluarga juga, teknologi merupakan sebuah alat untuk dijadikan sebagai multimedia siswa dalam pembelajaran, sehingga apabila siswa telah dilatih dalam memanfaatkan juga mengelola teknologi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap proses pendidikan siswa. Ya, implikasi pedagogik multiliterasi lainnya ketika saya menjadi seorang pendidik yaitu membiasakan siswa untuk belajar dari keragaman budaya Indonesia yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, dalam pembelajaran juga akan menggunakan multimedia, multi gaya ajar, serta multimodul, sehingga dengan begitu siswa akan terlatih untuk memiliki multi kompetensi dan juga multi kemampuan yang sesuai dengan abad ke-21 ini. Pedagogik adalah mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk mahasiswanya agar dapat menginstruksi dan merekonstruksi pendidikan ideal yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pedagogik hadir sebagai ilmu dasar yang menjadi landasan dalam proses pendidikan. Salah satu yang menggugah saya pada mata kuliah ini adalah ketika membahas ekopedagogik. Salah satu macam pedagogik ini sangat tepat untuk diaplikasikan dalam pendidikan di Indonesia.
bahwa segala tindakan manusia dapat berimplikasi pada alam di sekitarnya. Tujuan ekopedagogik ini adalah menyadarkan manusia bahwa ia memiliki kewajiban untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan alam yang terabaikan. Dalam latar belakang sekolah, transformasi nilai ekopedagogik dapat berupa kurikulum yang sering disebut dengan green school atau green curriculum, di mana dalam proses pembelajarannya memuat tentang internalisasi nilai-nilai kesadaran lingkungan. Maka dari itu, saya Wulawaliyah sangat tertolong dengan mata kuliah ini karena membantu saya dalam menyiapkan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjalankan tugas profesionalnya sebagai pendidik untuk membangun dan mengembangkan pendidikan ideal sesuai dengan zamannya. Teknopedagogik merupakan suatu konsep, pendekatan, dan juga pengetahuan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini nantinya mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada setiap diri siswa. International Society for Technology in Education atau ISTE itu mengembangkan ada 6 standar teknologi untuk murid dan guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada Creativity and Innovation, yang kedua ada Communication and Collaboration, yang ketiga ada Research and Information Fluency, yang keempat ada Critical Thinking, Problem Solving and Decision Making, yang kelima ada Digital Citizenship, dan yang keenam itu ada Teknologi, Operation, and Concept. Implikasi dari teknologi teknopedagogik ini yang nantinya akan saya lakukan jika saya nantinya menjadi seorang guru, yaitu yang pertama itu menggunakan alat digital untuk memodifikasi atau membuat suatu karya yang nantinya itu akan saya gunakan sebagai bahan presentasi pada setiap proses pembelajaran. Seperti misalnya saya itu membuat animasi terkait materi pembelajaran yang akan saya bahas. Lalu kemudian saya juga akan memanfaatkan teknologi yang ada untuk membangun rasa cinta terhadap tanah air, baik itu menggunakan media audio, media visual maupun keduanya atau media audio visual. Dengan menggunakan teknologi yang ada, saya juga ingin atau akan memperkenalkan budaya-budaya Indonesia itu kepada siswa saya nantinya dengan semenarik mungkin agar siswa saya nantinya itu tetap mencintai budaya Indonesia, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini itu dengan adanya teknologi itu membuat manusia cenderung terpengaruh oleh isu-isu global, sementara budaya dan nilai-nilai lokal itu menjadi semakin terkikis. Pedagogik futuristik. Masalahan pendidikan secara mikro terjadi pada pemahaman dan cara pandang bahwa guru adalah sumber pengetahuan mutlak. Pada keadaan ini, guru ialah seorang indoktrinator yang terus membelenggu pikiran-pikiran anak sebagai manusia. Hal ini berdampak pada rendahnya cara berpikir kritis siswa, sehingga di masa depan mereka hanya akan menjadi manusia yang mudah diprovokasi dan diadu domba oleh pihak yang memiliki kepentingan. Pendidikan harus menjadikan manusia yang sebagai makhluk berpikir daripada apa yang mereka pikirkan. Oleh sebab itu, pemahaman ini menjadi unsur dasar untuk lebih mengembangkan akal budi manusia secara radikal, kritis, dan konstruktivis dalam mencapai kehidupan yang lebih humanis dan masyarakat yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, harapan saya ketika menjadi pendidik di masa yang akan datang mampu membekali anak-anak bangsa dalam kemampuan futuristik, yaitu kemampuan dalam memprediksi masa depan. Dengan kemampuan futuristik, tentu kita akan pandai menemukan perubahan-perubahan kehidupan masa depan dengan pengamatan tajam pada kehidupan multidimensional, sehingga akan menumbuhkan sikap manusia Indonesia yang siap menghadapi tantangan masalah-masalah lokal, nasional, dan global di masa depan. Hal itu tentu akan berimbas pada tuntutan sistem pendidikan yang harus mampu memiliki kemampuan prediktif dalam menciptakan alternatif-alternatif baru dalam menyongsong masa depan dengan tidak hanya sekedar memproyeksikan kecenderungan-kecenderungan dari pola perubahan yang ada, melainkan perlu menghayati kondisi secara imajiner di samping mengevaluasi situasi dan kondisi saat itu. Itu artinya pendidikan harus mampu melahirkan insan-insan yang mampu berpikir secara metagognitif, analitik, kreatif, dan produktif. Berdasarkan hal tersebut, demikian adalah pendidikan yang mampu melahirkan manusia-manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki identitas diri, berkarakter, serta memahami perannya sebagai warga masyarakat dunia yang harus hidup secara dinamis, progresif, dan transformatif.
Oleh sebab itu, kemampuan futuristik merupakan kemampuan yang perlu menjadi tujuan dalam pendidikan Indonesia sebagai upaya dalam membangun peradaban Indonesia yang lebih baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membutuhkan merdeka. merdeka.